Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat dosen pengampu Ibu Dewi Fatonah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Hukum. Di sini saya Siti Khorul Asfiah, mahasiswa Siti Subrusalam semester 7 akan memenuhi tugas UAS makalah Psikologi Hukum yang berjudul yakni pengadilan dalam perspektif psikologi hukum. Pengaruh pandangan moral dalam perilaku hukum. Pengaruh pandangan moral dalam perilaku hukum yakni ada beberapa mempunyai 5 fungsi terhadap hukum, yakni 1. Moral berfungsi sebagai landasan etik. Pengaruh pandangan moral dalam perilaku hukum yakni ada beberapa mempunyai 5 fungsi terhadap hukum, yakni 1. Moral berfungsi sebagai landasan etik bagi pembentukan kaidah hukum. Moral merupakan sumber hukum. Moral merupakan sarana untuk menguji evaluasi keberadaan kaidah hukum. Yang keempat, moral menjadi rujukan justifikasi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang tidak ada dasar hukumnya. Yang kelima adalah kesadaran moral masyarakat dapat menunjang kepatuhan masyarakat kepada aturan hukum. Menurut Fuller terhadap 8 moral hukum internal yaitu diantaranya harus ada kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang telah dibuat. Yang kedua, harus ada peraturan terlebih dahulu, berarti bahwa tidak ada tempat bagi keputusan secara ad hoc atau tindakan-tindakan yang bersifat arbiter. Peraturan itu harus diumumkan secara layak. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut. Perumusan peraturan itu harus jelas dan terperinci, artinya harus dapat dimengerti oleh rakyat. Hukum tidak boleh dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain. Peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah. 2. Sudut pandang orang jahat. Secara bahasa, kejahatan merupakan perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Adapun secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan kriminologi, kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.